Selamat pagi untuk kita semua ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan kisi-kisi untuk pengembangan aplikasi kalkulator sederhana ya. Jadi yang pertama tentu ada headingnya untuk judulnya, kemudian ini formnya, form kalkulator sederhana. Jadi yang pertama ada input yang pertama, yang kedua itu ada select untuk operator kalkulator. Terus ada angka yang kedua, kemudian kita hitung muncullah angka hasilnya di sini ya. Jadi ini tombol bersih untuk bersihkan form ini ya. Jadi kita akan buat tampilan ini. Yang pertama tentu kita buat dulu folder, misalkan contoh saya buat folder di folder saya, misalkan di sini saya buat kalkulator app ya. Oke, kemudian saya buka, buat lagi folder CSS, kemudian buat folder lagi baru namanya JS ya. Oke, jadi 2 folder saja untuk mengisi file CSS dan juga JS. Oke, langkah berikut kita buka Visual Studio, kemudian kita open folder saja ya. Kita open folder saja, file, open folder, kemudian kita cari folder kita ya. Ini folder kita ya, kita select folder. Oke, kita yes, terus saja. Oke, sudah muncul ini folder kita, masih kosong ya, nanti kita isi. Yang pertama kita buat dulu in file index.html. Oke, kemudian kita buat struktur HTML nya, tekan shift 1, shift tombol 1, pilih tanda seru ya. Oke, sudah muncul di sini. Kita ubah title-nya menjadi contoh kalkulator sederhana ya. Oke, kemudian langkah berikut kita panggil file ini ya, CSS-nya ya. Kita buat dulu. Jadi kita klik kanan di folder CSS, pilih new file, kemudian ketik style, nama filenya style.css ya. Oke, sudah, kita tutup saja. Kita buat lagi di JS-nya juga, new file script.js, kemudian kita enter. Oke, sudah selesai 2 filenya, CS dan JS ya, CSS dan JS. Kemudian kita panggil di sini file CSS-nya, ketik li, pilih link CSS ya. Oke, untuk atribut ref-nya kita hapus saja. Kita panggil folder CSS, kita ketik saja CSS / style ya, style.css ya. Jadi, karena file kita berada di folder ini ya, jadi harus kita panggil folder dulu. Oke, setelah itu kita Ctrl S saja. Kemudian berikutnya kita mulai buat kontainer ya. Kita buat kontainer kalkulator, misalkan saya buat komentar. Oke, bagian kontainer kalkulator ya. Oke, kita buat div, ketik elemen div ya. Kita buat bagian div-nya, kemudian enter. Kelasnya kita namakan kelas misalkan kalkulator atau kontainer, bebas ya. Kemudian kita tab saja ke dalam. Kita mulai buat di sini, tambahkan headingnya, H2-nya misalnya kalkulator sederhana. Oke, kemudian yang berikut kita buat inputnya. Kita buat form saja, form yang pertama, form. Kita pilih form, hapus saja action ini, kita ganti ID-nya misalnya F kalkulator. Oke, kemudian di antara tag pembuka dan penutup form ini kita enter. Kita mulai menulis untuk yang pertama inputnya. Jadi kita buat pertama untuk masukkan angka pertama ya, ini input. Kita ketik saja input, pilih input. Oke,
type-nya ini kita ganti number karena kita pilih angka nanti ya. Kemudian ID-nya kita namakan 61 saja ya, number 1 begitu ya. Kemudian kita tambahkan atribut placeholder ya. Placeholder ini fungsinya untuk menampilkan keterangan seperti ini, masukkan angka pertama, kemudian masukkan angka kedua, dan juga penjumlahan ya. Seperti itu ya. Jadi kita tambahkan di sini, masukkan angka pertama. Oke. Kemudian yang berikut kita tambahkan di bawah lagi untuk operatornya yang ini ya. Kita tambahkan untuk operatornya, kita gunakan elemen select. Oke. ID-nya kita hapus saja name. ID-nya ini kita namakan operator. Oke. Kemudian kita enter di antara tag pembuka dan tag penutup. Kita tambahkan atribut option. Kita pilih option. Oke. Value-nya ini kita tambahkan yang pertama penjumlahannya. Untuk keterangannya kita tambahkan penjumlahan buka kurung tanda tambah ya. Kemudian di bagian samping, sudah ya, ini sudah, kita tinggal copy saja. Misalnya ada berapa operator ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita copy paste saja. Kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian enter, paste ya. Oke, kita tinggal rubah di sini, ini pengurangan, value-nya ini perkalian seperti ini ya, tanda bintang ya, dan juga pembagian. Oke, kita rubah di sini pengurangan. Oke, kemudian ini perkalian. Oke, kemudian ini pembagian. Oke, setelah itu kita tambahkan di bagian bawah sini, kita tambahkan di bawah select, di bawah tag penutup select, kita tambahkan input lagi. Kita copy saja ini ya, ini kita copy saja. Oke, Ctrl C, kembali Ctrl V di sini ya. Oke, ID-nya kita ganti 62, angka yang kedua. Oke, setelah itu kita buat button. Kita ketik button, pilih button saja. Oke, di sini kita tambahkan keterangannya hitung misalnya. Oke, hitung seperti ini ya. Untuk buttonnya hitung sama bersih ya. Kita tambahkan dulu untuk type-nya button, pilih button. Kemudian kelasnya kita kasih nama kelasnya misalnya biru ya. Ini untuk kita pakai di CSS untuk desainnya. Oke, kemudian yang terakhir kita tambahkan fungsi on click, pilih on click. Oke, kemudian kita tambahkan nama fungsinya sini misalnya hitung ya, buka kurung tutup kurung. Oke, selanjutnya kita copy saja ini, kita tambahkan lagi button yang berikut, blok copy, kemudian paste di bawah. Oke, untuk button ini ya, iya. Oke, ini misalnya orange ya, orange. Oke, ini kembali ya, sorry ya, bersih ya, bersih. Oke, ini kita namakan keterangannya Oke, sudah ya. Jadi sudah selesai. Langkah yang terakhir kita panggil JavaScript-nya di bawah sini ya. Ketik script, pilih script src. Jadi kita panggil ini ya, script src ini ya. Script, karena dia berada di folder JS, kita tambahkan JS di sini. Oke, kemudian pilih script. Oke, Ctrl S. Ya sudah ya, sudah selesai. Kita coba jalankan di sini. Kita buat dua layar. Oke. Ya, ini
sudah jadi 2 layar. Kita coba jalankan. Anda bisa gunakan run debugging, start debugging, atau go live ya, bebas ya. Jadi bisa start run debugging, pilih Chrome ya, bebas, atau Anda bisa go live. Di sini contoh saya gunakan go live ya, atau live server ya. Oke, kita coba go live ya. Ini dia masih gunakan Edge. Kita copy saja linknya, blok copy linknya, ini URL nya kita paste di sini ya, kita enter. Oke, sudah muncul di sini ya. Jadi ini tampilannya belum didesain oleh CSS ya, karena stylenya masih kosong ya. Oke, kita mulai mendesain CSS nya ya. Jadi yang pertama ini kita buat style body-nya. Jadi kita buat komentar slash bintang 2 kali slash, ini bagian body ya. Kemudian kita enter. Oke, kita tutup ini aja. Oke, kita mulai buat body. Oke, spasi buka kurung enter. Untuk font family-nya saya pilih misalnya bebas ya, silahkan Anda pilih. Saya pilih Sugi UI. Kemudian di bagian samping kita enter di sini ya. Oke, setelah itu untuk display-nya saya kasih flex. Saya flex. Oke, kemudian justify kontennya. Untuk propertinya justify content, value-nya center. Kemudian properti berikut untuk line itemnya juga center. Properti yang berikut height-nya ini saya kasih 100 VH untuk satuannya, dan juga background color-nya misalnya saya pilih, silahkan bebas ya, Anda mau pilih apa di sini silahkan. Saya pilih ini contoh. Oke, kemudian saya coba Ctrl S ya, sudah berubah ya di sini ya. Oke, dia sudah posisi setengah ya. Kemudian yang berikut kita desain lagi untuk kontainernya ya. Kontainer ini yang ini ya, kontainer ini. Nama kelasnya namanya kontainer ya, bebas ya. Kalau misalnya Anda nama kalkulator di sini, misalnya, maka di sini juga harus kalkulator ya. Jadi saya pakai di sini namanya kontainer ya. Maka kita mulai dengan tanda titik ya, karena dia menggunakan kelas kontainer. Oke, saya buat komentar dulu. Oke, bagian kontainer ya, di sini kita spasi buka kurung enter ya. Untuk backgroundnya, properti backgroundnya saya misalkan kasih putih saja, white. Kemudian paddingnya saya kasih 20 px. Kemudian justify border ya, border radiusnya saya kasih 15 px. Dan yang berikut lagi box shadow-nya, box shadow. Oke, saya kasih 0 10 px. Oke ya, jangan spasi ya, sambung. Kemudian RGBA nya saya hapus saja ini. Oke, 0,0,0,1 ya. Oke ya, berikut teks align-nya saya kasih center. Display-nya flex direction-nya saya kasih kolom saja. Dan yang terakhir width-nya, untuk lebarnya saya kasih 400 px. Oke, saya Ctrl S ya, sudah muncul ya di sini ya, sudah tampilan ini box shadow-nya. Kemudian ini border radiusnya ya, seperti itu ya. Silahkan Anda desain sesuai dengan yang Anda inginkan. Saya lanjut ya, kita buat untuk komentar ini misalnya bagian input, select, button. Jadi kita akan desain untuk elemen input, elemen select ini ya, select ya.
Ini yang tadi kita isi, yang bagian HTML nya ini ya, penjumlahan ini select ya, sudah muncul. Kemudian button ya. Oke, kita akan desain CSS nya. Karena elemen, maka kita tidak perlu mulai dengan tanda titik ya, langsung saja input koma, misalnya select koma button. Oke, buka kurung enter ya. Ini nama elemen ya, ini elemen yang ini ya, ini elemen pertama input, elemen select, dan juga elemen button. Oke, kita mulai desain di sini ya. Yang pertama kita gunakan marginnya, atribut properti marginnya 10 px. Oke, kemudian paddingnya saya kasih 10 px saja. Yang berikut font size nya saya kasih misalnya contoh 16 px. Oke, kemudian saya Ctrl S. Oke, sudah mulai muncul ya ini tampilannya. Oke, kemudian saya tambahkan di sini untuk width-nya misalnya 94% ya. Saya Ctrl S. Iya, seperti ini ya. Jadi Anda bisa atur sebebas mungkin, intinya rapi ya. Nah, ini misalnya 90%. Oke, kemudian ya, yang berikut kita desain untuk warna buttonnya ya. Ini warna buttonnya tadi kita sudah berikan kelasnya biru dan orange ya. Jadi kita mulai desain. Yang pertama kita buat komentar bagian warna buttonnya. Yang pertama, karena kita gunakan kelas yang pertama itu biru dan orange ya. Pertama dot biru, buka kurung enter ya. Background colornya misalnya blue. Oke, kemudian colornya atau teksnya saya kasih white. Oke, bordernya misalnya saya kasih solid 1px, misalnya warna abu-abu ya. Oke, Anda bisa tambah border radiusnya, bisa ya, misalnya 10px, 15px, bebas ya. Kemudian yang berikut saya Ctrl S ya, ini sudah muncul ya. Anda bisa kasih di sini 10px. Oke, bebas ya. Yang berikut kita buat untuk warna orange, kita blok, kita copy saja biru, kita paste di bawah, kita ganti ini jadi oranye ya, orange. Warnanya ini kita ganti orange, misalnya orange ini ya. Kemudian kita Ctrl S ya, sudah muncul ya. Jadi ini tampilannya sudah selesai. Kalkulator sederhana. Jadi angka pertama number ya, angka kedua misalnya ini operatornya, kemudian angka yang kedua, kemudian kita hitung dan bersih. Oke, sudah ya. Yang berikut, nah ini kita coba ganti kursornya ini untuk buttonnya, kursornya jadi hand ya, yang ini ya. Oke, kita tambahkan saja sini kursor pointer ya, ini kursornya kita pointer saja. Oke, sama juga di bawah sini kursor pointer ya, Ctrl S. Jadi pas saat kita sorot jadi tangannya atau pointer ya. Oke, saya rasa sudah untuk desainnya. Selanjutnya kita buat untuk scriptnya ya, JS nya ya. Untuk JS nya sederhana saja, kita buka file JS nya. Oke, kita minimize ini. Oke, kita mulai dengan buat fungsi bersih ya. Fungsi bersih dulu. Untuk komentarnya misalnya ini bagian fungsi hitung ya, hitung duluan ya. Oke, kita Ctrl S, CSS kita tutup saja.
fungsi hitung ini ada di bagian button biru. Nah, namanya fungsi hitung, jadi harus sama ini ya. Penamaan fungsi harus sama dengan name pada onClick ya, atribut onClick. Jadi kita ketik function, kemudian hitung, oke, buka kurung, tutup kurung, spasi kurung, enter ya. Kita akan coba ya, fungsinya berhasil tidak. Coba menggunakan alert saja ya. Alert misalnya klik fungsi, Ctrl S, coba kita klik di sini ya. Iya, berhasil ya. Jadi berhasil, oke. Jadi prosesnya ketika dijalankan ini dia akan panggil file script ini, script.js ya. Kemudian di script.js ini kita tambahkan fungsi hitung, di mana fungsi hitung ini adalah punyanya tombol hitung ini. Ya, ini namanya hitung. Jadi ini harus sama dengan nama ini ya. Oke, saya rasa ini sudah. Kita hapus saja. Kita mulai buat di sini. Yang pertama, kita buat variabel let 61 sama dengan nama variabel ini ya, bebas ya. Di sini saya namakan 61 saja. Kita konversi dulu parse to float ya. Gunakan parse to float. Buka kurung, tutup kurung, dokumen .get element by id ya, saya perbesar saja. Kemudian buka kurung, yang pertama ini 61. Kita lihat ID untuk angka pertama, nama ID-nya apa di sini. Misalnya ini 61 ya. Nanti angka keduanya 62. Untuk select-nya namanya operator ya. Oke, ini 61 sudah. Dot di sini jangan lupa dot fill karena kita mengambil nilainya ya. Oke, kemudian titik koma di sini. Oke, sudah. Selanjutnya hal yang sama kita buat untuk variabel yang kedua. Kita copy saja, kita paste di sini. Ini 62. Oke, ini juga ID-nya namanya 62 ya. Ini 62 ini ya, ID yang ini ya. Oke, ini 61 62 dan juga nanti operator ini ya. Oke, kita Ctrl S, kita copy lagi 62 ini, kemudian kita ganti namanya operator ya, operator. Oke, ini ID-nya namanya tadi operator ya. Oke, jadi sudah. Setelah itu kita buat lagi satu variabel untuk menampung, namanya variabel hasil. Let hasil saja ya. Oke, kemudian yang berikut di sini saya tambahkan ini namanya deklarasi variabel ya. Oke, jadi ini deklarasi variabel. Ada variabel 61, 62 dan operator serta hasil ya. Langkah yang berikut kita buat di sini cek kesalahan ya. Untuk cek kesalahan di sini, jadi kita gunakan fungsi if is none ya, kita gunakan is none. Oke. Iya, is none yang pertama 61. Oke, kita keluar, tambahkan tanda operator OR. Ini operator OR ya, garis lurus 2 ya. Kemudian is none, buka kurung, tutup kurung, 62. Jadi maksudnya jika nilai 61 dan 62 ini kosong atau kita belum isi, maka dia akan munculkan di sini buka kurung pesan 6. Dia akan bersuara pesan, kita fungsi alert saja. Oke, bisa juga kita buat langsung saja hasil, variabel hasilnya di sini sama dengan tanda petik 2 misalnya, harap masukkan angka yang benar. Oke, atau valid ya, bebas ya. Oke, titik koma. Kemudian di sini kita tambahkan kondisi else. Selain itu, artinya jika kondisi ininya benar,
salah, artinya jika kondisi salah berarti nilainya ada ya. Jadi jika nilai 1 dan nilai 2 nya ada, maka dilakukan eksekusi di sini ya. Tambah lagi kita buat di sini if, kita gunakan kondisi if ya. If kita buka lagi jika operator ini ya, operator ya sama dengan 3 kali, operatornya value operatornya ini sama dengan tambah yang ini ya, ini value nya tambah kurang kali bagi ya. Jadi jika operatornya sama dengan tambah, maka hasil ya, hasil sama dengan 6 1 tambah 6 2. Oke. Kemudian else if lagi di sini, else if ya, else if buka kurung operator sama dengan tanda petik 2 kurang atau minus, maka ini kita gunakan kurung awal, enter, hasil sama dengan 6 1 kurang 6 2. Oke, titik koma. Lanjut saja else, selain itu else if operator sama dengan tanda kali ya, kali ini, maka bukan kurung awal, enter, sini hasil sama dengan 61 kali 62. Oke. Kemudian else if operator sama dengan tanda bagi ya, tanda bagi di sini, maka kita cek lagi di sini, tambahkan if lagi, if 62 ini, jadi kita buat kondisi ya, 62 sama dengan 0, artinya jika 62 nya sama dengan 0, maka di sini hasil sama dengan, kita tambahkan keterangan kesalahan, artinya tidak bisa dibagi dengan 0 ya, artinya dia tidak bisa dibagi dengan 0 ya. Jadi jika kita isi 62 nya 0, berarti 61 ini tidak bisa dibagi dengan 60 ya, 61 nilainya tidak bisa dibagi dengan 62 yang nilainya 0 ya, maka kita harus taruh kondisi di sini ya. Oke. Else selain itu, selain 62 nya tidak sama dengan 0, maka hasil sama dengan 61 dibagi 62. Oke. Jadi ini tidak boleh dibagi dengan 0 ya, makanya kalau misalnya kita isi 0, maka dia akan muncul kesalahan tidak bisa dibagi dengan 0. Oke. Setelah itu, kemudian di bagian akhir sini kita tambahkan else, buka kurung awal, enter, hasil selain itu dari semua kondisi ini, maka hasil sama dengan operator tidak valid atau operator tidak benar ya. Oke, titik koma. Oke. Kemudian yang terakhir di bagian bawah sini, setelah kita lakukan eksekusi ini di bawah, di luar kondisi if ini, kita tambahkan di sini hasil ya. Hasil tadi itu namanya mana tadi hasilnya? Ya, kita belum tambahkan hasil di sini ya. Kita belum tambahkan hasil untuk ini ya.
di bagian bawah sini, kita enter saja di bagian bawah form hasil. Kita gunakan fungsi H3 untuk hasilnya. H3 hasil titik keluar, kita gunakan atribut span. Oke. Di dalam sini kita tambahkan ID span-nya. Ini ID-nya namanya hasil. Oke. Jadi di sini akan kita isi ya untuk hasilnya ini ya. Oke, ID-nya sama dengan hasil ya. Kita tambahkan di sini. Coba kita lihat dulu ya. Ini hasil sudah muncul ya. Ya, ketika kita klik hitung, hasilnya muncul di sini ya. Oke, kita kembali ke JS. Di sini kita tambahkan untuk hasilnya. Ya, hasilnya dokumen get element by ID hasil, ya kan, hasil dot text ya, text content ya, namanya text content ya, sama dengan hasil titik koma. Selesai ya. Kemudian ini untuk fungsi hitung sudah. Terakhir kita buat fungsi bersih ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya, kita refresh saja. Oke, kita coba masukkan angka pertama, misalnya 20 ditambah 13. Kita coba hitung ya, operator tidak valid ya, berarti ada kesalahan di sini ya. Kita coba cek di sini. Kita inspect. Oke. Kita coba cek kesalahannya. Kemudian kita coba lihat di sini ya. Ya, ini ya, yang ini kita lihat ya. Untuk operator ini kita hapus saja float ya, karena di operator kita hapus ini. Iya, kita hapus ini ya, tanda petiknya ini ya. Nah, ini kita tidak usah pakai pers float ya, karena dia hanya operator. Saya salah ini ya, tadi hanya kita copy lurus saja. Semuanya begini ya, kita Ctrl S saja, kemudian kita kembali, kita refresh. Misalnya 20 ditambah dengan 13, kita coba hitung ya, 33 ya. Oke, kita bisa ganti di sini, misalnya 23 dikurang 13 10. Oke, 3 dikali misalnya 2, 46 ya. Oke, misalnya 3 dibagi 2, 11,5 ya, seperti itu ya. Ini sudah berhasil. Yang terakhir ini kita aktifkan tombol bersih ini ya. Ya, pas saat kita klik bersih maka ini hilang ya. Oke, coba kita cek di JavaScript sini. Untuk tombol bersih namanya fungsi bersih ya. Oke, kita tambahkan di bagian bawah sini, bagian fungsi tombol bersih. Oke, fungsi bersih, enter. Kita gunakan fungsi reset. Kita lihat ini formnya namanya F kalkulator ya. Jadi kita mau reset isi form kalkulator ini ya. Caranya kita ketik saja dokumen get element by ID. Kita tambahkan F kalkulator, harus sama ya. ID-nya ini harus sama dengan ID ini ya. Ya, dot reset. Oke. Ups. Ya, reset buku kontrol. Oke, titik koma. Oke, kita Ctrl S ya. Kalau coba kita tes fungsinya ini ya, kita tutup, kita makan alert dulu. Misalnya tombol bersih aktif. Oke, kita coba di
sini Ctrl S, bersih. Oke, tombol bersih aktif ya, berarti ini sudah berfungsi. Kita hapus saja ini, kita hapus tanda stripe ini. Oke, kita Ctrl S, kita coba masukkan angka misalnya 2230 dikurang misalnya 133, hitung 97 ya. Oke, ditambah misalnya ini 97, 16 dikali 3, 48. Nah, kita klik tombol bersih. Oke, bersihkan ya. Jadi saya rasa ini sudah untuk penggunaan operator untuk kalkulator sederhana ya. Silahkan Anda coba, silahkan Anda mulai membuatnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Saya harap Anda ikuti dengan teliti, dengan seksama, sehingga hasilnya dapat kita lihat dengan baik ya, atau hasilnya sesuai yang kita harapkan. Sekian dan terima kasih ya.